Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab kita punya Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan semua yang kita perlu. Sebab itu mari datang dengan hati bersyukur, dengan pujian syukur, penyembahan kepada Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Yesus, terima kasih buat pengorbanan. Roh Kudus, terima kasih buat pimpinan tuntunanmu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Immanuel yang terus beserta dengan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menolong kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami memuji, menyembah, meninggikan nama. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami selama ini Tuhan ajarkan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami saat hari ini
bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang kami setiap hari. Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu ya. Syukur syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami muliakan namamu, Yesus, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, kau baik, kau baik. Mulialah namamu. Ajaib penyertaan-Mu luar biasa. Ajaib
berkat-Mu, kami aman di dalam-Mu, sebab Engkaulah pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang dalam Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu,
merasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam, sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tetapi Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Suatu kami mau terus menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kami mau terus berharap kepada-Mu, percaya kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada lagi, semua karena anugerah. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua. Hari ini sebenarnya bukan bagian aku, tapi diganti. Oke. Hari ini kita akan baca di Keluaran 35. Ini tentang peringatan untuk mengkuduskan hari Sabat, judulnya ini, peringatan untuk mengkuduskan hari Sabat. Kita langsung punya gambaran tentang apa sih yang mau dibahas tentang hari ini ya. Dan juga bukan tentang hari Sabat yang hari ini kita akan bahas, tapi juga persembahan khusus yang kita akan bahas di sini. Oke, saya akan baca dulu. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ini ayat yang kedua yang saya dapatkan banyak sekali di sini. Di sini mewakili tentang cerita tentang apa itu hari Sabat. Kenapa kita harus lakukan hari Sabat di sini loh. Pastinya saya ngerasa bahwa ini menceritakan bukan hari Minggu, diceritakan bahwa adalah diwakil hari Minggu tetap adalah hari Sabat. Tapi dikatakan hari Sabat itu hari perhentian kita selama kita setelah 6 hari bekerja. Kemudian Tuhan meminta kita untuk mengkuduskan, haruslah ada perhentian kudus. Saya menggambarkan, saya merasakan bahwa Tuhan mau kita menganggap ini sebuah hal yang serius gitu loh. Karena pada zaman itu, kenapa saya melihat ini sangat serius? Kalau tidak dilakukan, ini akan kena hukuman mati langsung. Nggak main-main ini jadi. Jadi hari Sabat bukan hari yang kita boleh anggap iya dan boleh tidak. Tapi hari Sabat itu hari yang memang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Tapi kalau kita melihat hari Sabat, kondisi sekarang ini, kita menganggap sebagai hari libur ya. Yang pada umumnya ini cerita umumnya.
hari libur jatuh di hari Minggu. Sebagai orang Kristen, kita jadikan sebagai hari Sabat kita supaya kita bisa beribadah. Tetapi ini jauh lebih dalam lagi. Mungkin hari ini kita akan diingatkan apa tuh Sabat. Jadi memberikan hati kita, saya menganggap ini hati kita, hati kita, pikiran kita, fisik kita itu sepenuh-penuhnya diberikan untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan mau kita nggak diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain gitu ya. Tuhan mau hari itu diberikan untuk dia gitu loh. Jadi Tuhan di sini juga Musa menjelaskan bahwa saya sudah kasih waktu loh untuk kamu Senin sampai Sabtu bekerja. Saya minta gitu loh, hari itu kau berikan untuk aku. Jadi saya punya jemaat yang juga saat ini dia juga jadi karyawan saya. Sebelumnya itu dia punya gajinya di tempat yang lain lebih rendah. Dia punya waktu untuk ibadah. Tapi setelah kerja di tempat saya, waktu dia kerja di tempat yang lama, dia lebih punya komunitas orang-orang kudus, orang Kristen. Tapi waktu kerja di tempat saya ya gabungannya orang supir lah, itu kan. Beberapa orang yang terus dia sekarang ngekos gitu loh. Hari Minggu dia waktunya untuk ibadah, saya sering tetap saya tanyain, ibadah ya, nanti Lause ketemu kamu jemput di tengah-tengah biasanya kan. Karena dia kan naik, nggak ada kendaraan. Nah, ini beberapa minggu ini dia beralasan. Nah, terakhir saya tanya, kenapa kamu nggak ikut? Oh iya Lause, saya mau pergi main sama teman-teman di hari Minggu. Jadi saya mengerti sebenarnya hari Sabat itu sebagian orang yang dikatakan sebagai hari libur. Benar nggak? Kita setuju nggak? Kebanyakan lah ya, ini kita nggak bilang mutlak. Kebanyakan dijadikan sebagai hari libur. Tetapi bagi kita sudah Senin sampai Sabtu kerja, Minggu kita memberikan waktu full lagi untuk Tuhan. Diminta full. Sebenarnya hati kita tuh full untuk Tuhan. Tapi sebagian orang itu dijadikan sebagai ini waktunya aku istirahat loh gitu loh. Waktunya aku boleh relax loh gitu. Tapi tidak, kita diingatkan kembali bahwa hari Sabat adalah hari kita berikan full hati kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya melihat satu sisi ya untuk orang Batak ya, orang Medan. Mereka begitu persiapin diri loh, fisik kalau pergi ke gereja pakai baju itu tuh bagus banget, udah yang pergi pesta gitu kan, bener nggak sih Pak Ramli? Pak Ramli sama yang lain-lainnya, yang kan bajunya itu semuanya udah sebenarnya kadang satu sisi saya agak nyinyir gitu, satu sisi kadang saya rada nyinyir, ini mau pergi pesta atau mau cari Tuhan kan, satu nyinyir gitu ya, tapi satu sisi sebenarnya iya juga loh. Iya juga. Karena ada beberapa orang yang kadang ke gereja, dia punya sepatu atau dia bisa pakai, kecuali ada yang nggak bisa pakai ya. Dia ya pokoknya datang dengan ininya aja. Kita waktu mau ibadah ya pokoknya sesuka aku aja, mau pakai apa kayak suka-suka aku. Karena itu mewakili diri kita yang mau menghadap, mencari, memberikan hati-hati kan, kita mencintai Tuhan segenap jiwa, segenap hati, segenap pikiran, segenap diri kita. Jadi satu sisi saya melihat hal itu positif karena mereka mempersiapkan diri dari mereka bangun tidur, apa yang saya pakai ya saya berikan untuk Tuhan. Apa yang saya harus tunjukkan ya kepada Tuhan. Walaupun ada sebagian itu sebagai show off, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Itulah hari Sabat yang begitu penting sebenarnya untuk hati kita yang kita hadap Tuhan, tentang hari Sabat. Yang kedua tentang persembahan kudus. Oke, ini tadi janganlah kamu masang api. Kita lanjutin langsung ayat keempat ya. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktiannya di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong, ini di garis bawahi, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan.
emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan tutup dada dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tabut dan kayu pengusungnya, tutup perdamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandis untuk penerangannya dan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dan wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuh dengan alasnya, layar pelataran tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi imam, Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yaitu yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang-orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku dan kepandaian untuk mengajar, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Aku yang dapetin segala macam ini sebenarnya sangat detail sekali ya. Ini disampaikan begitu detail apa yang diminta ini dengan detail. Tapi sebenarnya dikatakan tentang apa yang didapatkan dari persembahan khusus. Dari sekian panjangnya itu saya mendapatkan tentang apa yang dikatakan dorongan hati. Jadi di sini ditekankan terhadap dari dorongan hati. Persembahan berikanlah dari dorongan hati. Saya percaya, saya yakin kita yang sejak menerima Yesus, ada Roh Kudus yang di hati kita,
Tuhan tidak panggil bagi kita hanya stop ketika kita percaya Yesus. Kita semua pasti aminkan. Setelah itu Tuhan panggil untuk kita bekerja. Pastilah dalam banyak hal dalam hidup kita. Pastilah Tuhan mau ada dorongan-dorongan dalam hidup kita untuk Tuhan minta kita kerjakan. Tapi saya tahu kadang-kadang kita gagal dalam dorongan hati karena pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, karena kebutuhan kita, karena keinginan kita yang menggagalkan ketika ada dorongan hati yang Tuhan sudah berikan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan enggak ada tuh, Tuhan tidak memberikan dorongan atau Tuhan tidak memberikan itu kepada beban kepada saya. Mungkin ada, tapi kita banyak pertimbangan-pertimbangan diri kita. Jadi hari ini saya kepada saya sendiri dan juga kepada teman-teman, ini tentang apa yang Tuhan dorong hati kita untuk lakukan persembahan pekerjaan Tuhan. Kita tidak menunda, tidak memberikan alasan, tapi kita mau melakukan dan setaat itu kepada Tuhan. Karena ya itu menjadi sebagian yang kita sebagai bagian anak Tuhan. Saya ingin kasih kesaksian kemarin, satu kesempatan Tuhan berikan, satu dorongan hati karena ada salah satu jemaat air hitam terkena musibah, daerah mereka tuh kena banjir. Jam 3 pagi hujan, hanya waktu 1 jam katanya. Tiba-tiba tuh air sudah meluap ke rumah mereka. Ada yang semua banyak yang peralatan-peralatan mereka, daerah penduduk situ ya, ini cerita daerah penduduk sana, terendam semua. Jadi mereka nggak bisa selamatin, kebanyakan nggak bisa selamatin. Kebetulan kalau jemaat kita dan juga beberapa orang Kristen di dalam, malah mereka bisa teratasi. Nah kebanyakan yang di luar dari itu mereka nggak, di luar dari itu orang-orang yang di luar dari orang Kristen itu banyak yang tertimpa musibahnya tuh parah-parah kayak gitu. Jadi ada yang sampai apa namanya rice cookernya ikut berenang seperti itu loh. Jadi semua basah, beras mereka semua nggak bisa mereka apa-apa. Jadi waktu saya terdorong, saya bisa sampaikan kepada di grup kami, di grup Komsel di Mayang. Saya jarang sih siarkan apa yang saya mau ingin lakukan. Hari itu saya terdorong ingin ngomong di grup Komsel. Waktu saya sampaikan di grup sudah, kemudian nggak lama kemudian responnya cepat sekali teman-teman di Komsel Mayang. Oh ya, oke, kita akan support. Saya di dalam pikiran saya hanya ingin bawa nasi karena mereka pasti sangat sibuk beresin dan mereka mungkin nggak bisa sempat masak. Dan kalau kita bisa kasih perhatian kecil membawa nasi, bawalah nasi gitu loh. Terpikir di kepala saya. Jadi saya sampaikan mau kasih bawain nasi gitu loh, nasi bungkus. Kemudian juga mau pengen bawain apa alat-alat peralatan bersih kan, karena saya juga pernah ngalami banjir, saya perlu banyak sekali tuh peralatan bersih-bersih gitu, entah sapu lah, entah apa kan, kalau di rumah cuma satu, pada hari kau kena musibah pengennya perlu banyak, itu di dalam kepala saya. Ditanggapi kemudian akhirnya saya yang saya ingin saksikan ada salah satu teman di dalamnya, ada satu teman yang dia juga perkakas begitu, terus dia langsung respon, saya terdorong, dia bilang, saya terdorong ingin beri. Saya bilang, wah, waktu dia ngomong itu aja pun saya langsung agak kaget. Karena satu sisi dia seorang janda. Juga singkat cerita dengan kami, dia punya kesulitan-kesulitan seperti itu kan. Waktu dia ngomong saya agak surprise gitu kan. Kemudian saya pergilah ke tempat dia mau ambil barangnya gitu kan. Waktu dia kasih saya peralatan-peralatan untuk dikasihkan ke orang-orang, dari sapu, kemudian apa cedokan kayak gitu, terus pel. Saya lihat merek-mereknya. Dia kasih yang bukan yang asal-asal, tapi dia kasih yang memang mereknya yang saya kan kalau ibu-ibu rumah tangga tahu deh harga sapu berapa kan sampai hafal. Kalau saya sering belanja jadi tahu ini merek ini harganya lebih murah, ini gini saya bisa tahu gitu. Saya terimanya sangat terharu. Satu sisi, saya terharu dengan sikap hati dia, yang dorongan yang Tuhan berikan untuk dia. Sampai saya terharu ingin apa ya namanya,
dia merespon dari segala keterbatasan yang dia punya. Itu juga barang dagangan dia yang dia berikan juga bukan hanya 1-2 biji gitu loh. Kalau saya hitung matematikanya, bagi dia itu sebenarnya cukup banyak gitu loh. Di hati saya, di dalam pikiran saya. Saya terima, saya sedih sungkan, segala macam perasaan saya ada. Tapi saya lihat ya inilah, terus saya baca hari ini, itulah dorongan hati yang Tuhan berikan untuk dia. Dia bilang saya ikhlas kok, dia di muka saya dengan terdiam. Saya ikhlas kok, gitu loh. Saya mau beri karena saya pernah mengalami itu. Saya ingin menolong. Saya ingin membagikan berkat. Jadi hal itu dia tidak berpikir tentang bahwa sayang juga ya, lumayan kalau ini saya jual, gampang jual, saya dapat untung. Kalau dia akan menghentikan uh, dorongan itu ketika dia punya pikiran demikian. Dia akan menghentikan dorongan itu ketika kalau dia hitung-hitungan, saya lagi banyak kebutuhan, saya kasih ini buat apa, kayak gitu kan. Juga kan di dalam komsel orang mayang, orang yang punya, kenapa harus saya? Ketika kalau ada pertimbangan itu mungkin akan membuat dia dorongan itu tidak akan terjadi memberikan persembahan kepada, memberikan uh, hal-hal yang seperti itu. Saya percaya dorongan itu adalah dari Tuhan. Saya percaya juga kemarin kalau saya pergi itu pun ada dorongan Tuhan. Walaupun sebagian orang melihat itu konyol. Ada salah satu juga mengatakan sudah jangan hari ini, besok aja. Karena berpikir hari kemarin itu kan lagi banjir. Masih agak sulit masuk ke dalam daerah-daerah banjir itu. Waktu memang saya pergi itu hampir saya sudah putus asa. Begitu saya datang baru sampai di jembatan pertama udahnya mentok, nggak bisa jalan karena sudah airnya tuh sampai sedada itu nggak mungkin lewat. Tapi untung ada anak-anak kampung nyamperin saya. Oh, mau kemana? Dia tanya saya. Jadi orang kampung itu yang mewakili untuk memberitahukan kepada saya. Oh, ada jalan lain. Oh ya, baru saya diingetin. Salah satu dulu ada yang kasih tahu. Oh, bisa ada jalan lain. Oh ya, oke kita cari jalan yang kedua. Jalan yang kedua, oh ya bagus. Kita sudah tenang-tenang, santai-santai. Oh, pasti akan sampai di tempat. Oh tidak, ternyata jalan lebar ternyata tidak menjamin kita akan selamat. Akhirnya saya punya kesimpulan. Jalan itu ada satu jalan yang mobil saya nggak bisa jalan karena lubangnya tanah liatnya nggak bisa saya lewatin. Langsung kepikir kan kalau saya seandainya saya punya mobil truk aja, aduh dengan saya bisa lewatin. Ini nggak bisa lewat. Hampir putus asa yang kedua itu. Saya berpikir nggak bisa lewat nih bagaimana saya bawa 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 nasi seperti itu. Tapi tidak. Tapi di saat saya turun lagi saya hanya berdoa. Saya turun lagi, saya lihat-lihat kiri kanan kayak gitu ngelongok sapa orang kampung. Nah, ada bapak-bapak keluar, ternyata dia yang kasih kami jalan. Oh, ada satu jalan kecil gitu loh. Oh, jalan lebar ternyata tidak membawa kita selamat. Jalan kecil membawa kita selamat sampai di tempat. Jadi jalan kecil itu membawa kami sampai ke tempat yang korban banjir tadi. Jadi hal-hal yang membuat uh, hal-hal kecil tapi ada dorongan membuat kita sukacita, mampu tetap memberikan apa yang membuat dorongan hati kita, kita lakukan saja. Walaupun orang melihat itu konyol, walaupun orang itu bodoh, walaupun hal orang tidak perlu, tapi kalau dorongan dari Tuhan, lakukan aja. Itu yang dari saya. Terima kasih. Pak Heri kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman-Nya dan tentu memberkati setiap kita. Nah, hal pertama tadi bicara tentang hari Sabat. Nah, hari Sabat itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu kalau di Israel itu mulainya jam 6 Jumat 6 sore sampai 6 sore berikutnya. Karena pergantian hari di Israel itu hari jam 6 sore. Ini sekedar pengetahuan Bapak Ibu ya. Dan hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari terakhir. Nah, hari Minggu itu adalah hari pertama. Dan tentu kenapa orang Kristen perjanjian baru ibadahnya hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Nah, tapi tentunya bagi kita bukan lagi bicara tentang harinya, tapi kita bicara tentang sabatnya. Karena kalau Bapak Ibu nanti baca di Kolose 2, ayatnya yang ke-16 kalau nggak salah, di situ kita tidak lagi dihakimi berdasarkan hari-hari,
Jadi kita tidak lagi bicara tentang harinya, tapi bicara tentang sabat. Nah, arti sabat itu adalah perhentian. Jadi kita menghentikan seluruh aktivitas dan kemudian kita beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi itu konsep sabat bagi kita hari ini. Tentu tidak salah dalam artian seperti ini kalau ada yang ambil keputusan, oh hari Minggu tutup tokonya, terus dia pakai untuk istirahat. Nggak salah juga, karena di dalam Kristus tidak ada penghakiman, di dalam Kristus tidak ada penghukuman, karena saya pikir juga orang hari Minggu tutup tokonya, bukan berarti seharian dia di kamar menyembah Tuhan. Dia paling ke gereja 1-2 jam, habis itu jalan-jalan ke mall, pergi kemana-mana, ya sama aja. Makanya bagi kita bukan punya hukum dalam tanda kutip ini, wah orang Kristen hari Minggu tidak boleh kerja, tokonya harus tutup. Enggak seperti itu Bapak Ibu, tidak harus. Karena bagi kita itu sekarang itu artinya sabat, sabatnya bukan harinya, sabatnya. Tapi kalaupun ada yang memang hari Minggu dia mau tutup, terus mau dipakai untuk beribadah, yang saya katakan tadi tentunya enggak seharian seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel memang sabat itu seharian sejak Jumat malam sampai Sabtu malam itu nggak boleh beraktivitas. Mungkin seperti sahabat-sahabat saudara kita Hindu, kalau hari raya Nyepi, benar-benar di rumah nggak boleh keluar, nggak boleh ada api yang hidup, lampu pun nggak boleh nyala sekarang. Nah, seperti itulah gambarannya. Tapi bagi kita sekarang, sabat itu artinya kita memberikan perhentian. Ada waktu kita berhenti dari seluruh aktivitas, dan kita boleh beribadah. Dan ibadah kita kan sekarang cuma 1,5 jam. Ya, anggaplah plus perjalanan 3 jam. Selebihnya Bapak Ibu boleh tetap beribadah, beraktivitas, karena sekali lagi ingat kita ini koram deo Bapak Ibu. Kita ini ada di hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Nah, jadi kalau bicara soal ibadah secara fisiknya, pertemuan ibadah, ya mau hari Minggu boleh, mau hari Sabtu juga boleh, komsel hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga boleh, karena itu pertemuan ibadah. Artinya kita menghentikan semua aktivitas yang lain, ya kita memang beribadah kepada Tuhan. Itu konsep sabat yang harus kita pahami. Jadi seperti itu ingin saya tambahkan. Tentu nggak apa-apa seperti apa yang Ibu Dorcas tadi sampaikan. Oh, kita harus memutuskan hari Sabat. Hari Minggu nggak boleh kerja, nggak apa-apa. Ada orang-orang hari Minggu dia mau beribadah, terus sepanjang hari dia di rumah, dia nyembah Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, itu juga jauh lebih bagus Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi intinya bukan di harinya Bapak Ibu ya, tapi arti dari Sabat itu sendiri. Sabat itu artinya perhentian. Jadi kita menghentikan seluruh aktivitas untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, seperti Ibu Dorcas tadi katakan, bicara tentang memberikan persembahan, ada hati yang tergerak, ada jiwa yang terdorong, dan kita kan tahun ini belajar menjadi murah hati, sama seperti Bapak kita murah hati. Dan kita ingat Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel bisa tergerak hatinya, terdorong jiwanya, tentu karena firman. Dan kenapa mereka bisa memberi, Bapak Ibu harus ingat lagi kitab Keluaran pasal 11, ayat 2 dan 3. Bagaimana malam ketika mereka, hari ketika mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan mengatakan, kalian harus minta kepada tetangga kanan kirimu orang Mesir, dan aku akan membuat mereka murah hati, sehingga memberi semua yang kalian minta. Jadi prinsipnya apa? Seperti yang kita belajar dari Januari, Februari, sampai bulan ini. Kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi, Bapak Ibu. Itu prinsip yang harus kita ingat betul. Kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Dan ketika Tuhan menggerakkan hati kita, mendorong jiwa kita untuk bertindak, maka bertindaklah sekarang. Bertindaklah hari ini. Karena kalau kita tunda, wah sudah, kemungkinan besar Bapak Ibu tidak akan memberi. Jadi kalau hari ini terdorong, hari ini tergerak, saat ini sudah kerjakan. Karena kalau ditunda sebentar saja, apalagi sampai lewat hari,
urusan jadi lain. Waduh, butuh tidak jadilah. Aduh, sorry ya, kemarin sih pengen memberi, tapi ternyata butuh. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ayat emas di 2 bulan ini, itu kan diapit dari 2 ayat. Ayat yang keempat katakan bersukacita dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ayatnya yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan. Artinya kalau kita mau menyatakan kemurahan hati kita, itu tadi hati kita harus bersukacita. Yang kedua, kita nggak khawatir. Nah, orang nggak bisa menyatakan kemurahan hatinya kalau nggak ada 2 hal ini. Kalau dia nggak bersukacita, mana mungkin dia bisa memberi. Terus kalau dia khawatir, bagaimana juga dia bisa memberi. Waktu mau memberi, aduh nanti bagi aku kurang. Kalau aku kasih, nggak cukup aku. Nah, jadi mari kalau Tuhan gerakkan sekarang, lakukan sekarang. Dan kalau kita bisa memberi, sekali lagi prinsipnya ingat, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Jadi kita memberi bukan karena kita bisa memberi, bukan. Tetapi karena kita mau memberi. Dan kenapa kita mau memberi? Karena kita bersyukur, karena kita sudah lebih dulu diberi oleh Tuhan. Oke, itu saja prinsip yang ingin saya tambahkan dari apa yang Ibu Dorcas. Terima kasih untuk Ibu Dorcas yang mau tukar jadwal. Dan terima kasih untuk Ibu Dorcas yang hatinya mudah sekali untuk tergerak dan menggerakkan orang-orang. Dan itulah hidup kita, supaya orang melihat perbuatan baik kita. Kenapa orang bisa melihat perbuatan baik kita? Bukan karena kita cerita, tapi memang kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dorcas. Tuhan memberkati. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain mau tambahkan? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dari doa pagi kita. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup Ibu Dorcas. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan ya bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk Koramdio ini, Tuhan. Kami merasa bahwa kami terus disegarkan oleh firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu terus meneguhkan hidup kami, terus menguatkan kami dan memberikan kami sukacita dan semangat yang baru di dalam-Mu ya Bapa. Ajarin kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh akan firman-Mu, dikuasai oleh firman-Mu, berjalan sesuai dengan firman-Mu, dan juga terus biarlah kebaikan hati kami diketahui semua orang ya Bapa. Dan kami percaya kami menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Dorcas Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, kewibawaan ilahi dalam melayani-Mu Tuhan. Berikan dia kesehatan terus Tuhan, berkati papa mamanya, anak-anaknya ya Bapa. Tambahkan terus kapasitas pelayanannya ya Bapa. Berkati pelayanannya di Air Hitam Tuhan. Biarlah tim pengembalaan di Air Hitam semakin hari semakin solid, semakin hari semakin disertai, diberkati ya Bapa. Sehingga pelayanan di Air Hitam semakin hari semakin baik. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang diteguhkan, dan diberi semangat yang baru terus-menerus ya Bapa. Untuk melayani-Mu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan kami untuk sepakat untuk Helmi ya Bapa yang divonis oleh kanker ganas di payudara Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami percaya biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan terus Tuhan Pak Helmi ya Bapa. Biarlah dia berjalan dan mengandalkan Tuhan saja ya Bapa. Dan kami percaya kuasa kesembuhan ada pada Pak Helmi ya Bapa. Juga berdoa untuk Chandra Tuhan yang juga divonis penyakit langka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada penyakit langka di dalam Tuhan, dan kami percaya bilur-bilur juga sudah menyembuhkan.
dan biarlah Engkau menjamah roh jiwa tubuhnya Tuhan, untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu Tuhan. Biarlah dengan penyakit ini membuat dia mengenal Engkau ya Bapa, dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu terus terjadi bagi Chandra dan Helmi ya Bapa, dan biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan atas orang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin sejahtera Tuhan. Dan jika nanti ada pemilihan umumnya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan terbaik, pemimpin yang terbaik bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya semakin hari nama Tuhan Yesus dipermuliakan di Indonesia ini Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai kami semua Tuhan, untuk semakin hari semakin menjadi saksi-Mu, semakin hari semakin menjadi berkat, semakin hari berita keselamatan dan kabar baik itu terus tersebar Tuhan, sehingga banyak jiwa yang bertelut, lutut bertelut, dan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, jikalau kami masih suka menunda atas setiap dorongan hati, Tuhan, perjelaskanlah kepada kami fungsi kami Tuhan yang di sini. Setiap kami yang di sini makin mengerti akan dorongan hati yang setiap kali Tuhan minta kami kerjakan bagi gereja Tuhan. Apa yang kami bisa untuk gereja Tuhan. Tuhan, berikan kami kesanggupan, kerelaan, sukacita. Lakukan tanpa menunda sekarang juga. Tuhan, Kau berkati setiap kami dari pagi hingga malamnya ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Puji nama Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat Iya. pagi, terima kasih Pak, terima kasih Bu Dorcas yang telah membagikan firman. Semoga sukses selalu ya. Kita mau live dulu ya.